Bapak Tulus. Nah ini bisa kan Orang. bagus. Jangan marah-marah dong itu. Ya, selamat pagi Bapak Tulus. Iya, selamat sore dari sini. Oke, siap. Pak Tulus, Muslim atau Kristen? Saya Kristen, saya mau bertanya saja mengenai, nggak tahu kalau tentang pernikahan bisa ditanya sih, tidak? Boleh. Apa sih menyimbolkan apa sih pernikahan Kristen itu sehingga dalam pernikahan Kristen hanya diizinkan satu istri, tidak seperti di agama sebelah bisa ditambah sampai 4. Apa sih simbol apa sih itu? Hubungan Allah dengan manusia itu adalah sama dengan simbol pernikahan kita. Makanya kita juga kan tidak boleh di dalam kitab Perjanjian Lama, Pak. Kita tahu kan, ketika Israel menyembah ilah lain disebut berzina kan, gitu kan. Jadi pernikahan itu adalah simbol hubungan manusia dengan Allah. Gitu. Hubungan manusia dengan Allah itu diumpamakan seperti pernikahan. Makanya penyatuan antara manusia dengan Allah itulah sorga. Jadi pernikahan itu apa sih, disimbolkan dengan apa sih? Sorga. Menyatunya manusia dengan Allah. Makanya pernikahan kita disebut juga unit dari Tritunggal. Perempuan, laki-laki dengan Allah dinikahkan. Betul nggak? Oke. Jadi itu tiga pribadi bersatu gitu di dalam satu keluarga. Wow. Oke. Berarti kalau ada orang kedua atau orang ketiga di dalam pernikahan itu berarti bisa disebut berzina lah ya. Iya, betul. Makanya dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh pelakor. Ada itu kan? Tidak boleh dipisahkan manusia. Manusianya yang dimaksud itu adalah pelakor, pebinor. Nah itu. Tapi di dalam pernikahan itu kalau jujur aja nggak tahu lah kalau itu sudah menikah ya. Kan ada permasalahan juga. Jadi bagaimana itu kalau seandainya sampai ke ranah perpisahan gitu. Contohnya kalau di Jerman ini ya, banyak sekali mau Kristen mau tidak Kristen itu sudah ada yang terbiasa untuk maksudnya untuk meninggalkan entah suami atau istri yang meninggalkannya berpisah rumah, itu biasa sekali di sini. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Padahal di Alkitab kan, di Alkitab kan diizinkan itu bertarak sementara, pisah rumah sementara, tapi jangan lama-lama. Kenapa diizinkan oleh Tuhan pisah sementara waktu untuk mereka bisa bertarak, supaya bisa mengambil waktu untuk berdoa dan introspeksi diri. Nah, setelah itu bisa kembali lagi. Jadi Allah juga melakukan mediasi, memberikan solusi kepada pernikahan yang bermasalah ini. Dikasih kesempatan untuk introspeksi, dikasih kesempatan untuk berdoa. Itu kan menurut Alkitab. Gitu. Nah, setelah itu kalau kamu sudah menyadarinya, kamu harus cepat-cepat kembali supaya tidak jatuh ke dalam dosa, supaya iblis itu tidak mencobai kita. Nah, bagaimana kalau satu pihak ada yang punya hati seperti itu, tapi di pihak yang lain tidak punya hati, tidak mau balik gitu? Saranmu gimana? Artinya kan begini, bahwa mereka sebelum masuk kepada jenjang pernikahan, mereka tidak bisa memaknai atau mereka sebenarnya tidak mengerti makna dari pernikahan, betul kan? Karena kan pasti sebelum mengadakan sakramen perkawinan, gereja itu kan melakukan yang namanya belajar dulu, pemuridan dulu sebelum masuk ke dalam sakramen itu. Kalau sampai ada yang demikian, berarti ada yang tidak takut kepada Tuhan. Perkawinan itu kan tadi udah saya bilang kan, menikahkan wanita dengan perempuan dengan Allah. Berarti ada yang tidak takut dengan Allah. Jadi kalau ada yang kasus seperti itu, artinya dia tidak benar-benar mengasihi Allah dan dia tidak benar-benar mengasihi dirinya sendiri. Terus bagaimana pesanmu? Karena saya juga banyak menghadapi orang-orang seperti itu di sini dan saya sering ngobrol gitu. Terus dia bilang begini, karena saran yang aku berikan karena ya kita harus mengampuni gitu ya. Jadi dia bawa begini, ya saya mengampuni dia, tapi bukan dalam arti kalau saya mengampuni dia
saya jadi satu rumah dengan dia, katanya gitu. Artinya Gimana itu saran? belum mengampuni dong, ya kan? Karena Oke. ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan Allah mengampuni, tapi kita tidak masuk ke dalam sorga, berarti Allah tidak mengampuni dong, bohong dong. Betul tidak? sekali. Ya, mereka kalau di Jerman ini dia bilang begini, ada dua versi pengampunan, dan versi pengampunan yang disebutkan seseorang itu adalah versi pengampunan secara psikologi. Karena dibilang kalau secara psikologi kita mengampuni, oke, tetapi bukan dalam arti kita harus bersama-sama lagi. Tapi kalau versi pengampunan di dalam kekristenan kan beda ya. Betul. Pengampunan di dalam iman Kristen ya baik secara jasmani dan rohani. Karena Kristus juga mengampuni kita, bukan roh kita aja, tapi jasmani kita. Makanya kan kita dibangkitkan. Gitu. Jadi harus relate dengan apa yang diajarkan Tuhan. Artinya begini Pak, kalau ada orang-orang yang demikian, artinya dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mengenal Allah kita. Dia tidak mengerti makna dari perkawinan itu, berarti. Sekalipun Kristen ya, itu bukan satu jaminan. Iya. Berarti seseorang yang menolak untuk kembali lagi, bersatu kembali lagi, itu udah berarti dia belum mengerti pernikahan. Dia lebih mengasihi dirinya. Dalam perkawinan kan dikatakan kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab ya, tubuh suamimu adalah milikmu dan tubuhmu adalah milik suamimu. Kalau ada yang tidak melakukan pengampunan baik secara rohani maupun jasmani, artinya dia tidak benar-benar mengasihi pasangan hidupnya. Artinya dia tidak mengasihi dirinya. Bagaimana kalau seandainya situasi ini di dalam dirimu? Gimana? Situasi ini seandainya, beranda-anda sih saya. Iya. Karena itu susah kalau dalam praktek. Iya. Kamu berandai-andai susah, udah closing aja deh. Aku nggak mau berandai-andai. Tapi saranmu saja deh. Gimana saranmu kepada orang yang seperti ini? Dia orang Kristen. Tapi satu nggak mau balik, satu tetap berdoa terus. Tapi yang satu itu nggak mau balik. Oke. Kalau ada satu yang tidak mau kembali, artinya adalah kita bisa mengindikasikan bahwa tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Meskipun yang satunya baik, pasti ini ada miskomunikasi. Karena gini, setiap pernikahan, ini namanya pernikahan itu butuh komunikasi. Ini pasti sering ditinggalkan lama komunikasinya. Makanya sampai dingin perasaan yang satu ini. Walau yang satu masih tetap menggebu-gebu. Dia tidak tahu cara mengkomunikasikan segala masalah. Jadi kalau di dalam pernikahan ada masalah, selesaikan masalahnya, bukan selesaikan pernikahannya. Kebanyakan orang gitu. Ya. Masalahnya uang, dicari uang, bukan diceraikan. Iya kan? Kebanyakan orang ini tidak dewasa di dalam menyikapi suatu masalah. Kalau masalahnya anak, ya bikin anak, adopsi anak, bukan masalahnya bukan pernikahannya diceraikan. Sekarang menurut saya orang banyak bercerai. Kenapa? Karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Keakuan setiap individu itu sangat besar. Ego. Seolah-olah dia tidak pernah benar-benar memahami pasangannya. Itu banyak terjadi. Dia hanya ingin dipahami, tapi dia tidak mau memahami balik. Sementara yang namanya kasih itu timbal balik, betul nggak? Betul. Nah, ini karena terbiasa memberi makan ego salah satu dari pasangan itu yang membuat komunikasi tadi tidak lancar. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi kalau ada masalah, jangan pernah didiamkan, dibicarakan, diselesaikan. Bukan perkawinan yang diselesaikan. Kalau sudah menutup diri, gimana itu? Sekalipun yang satu tetap setia, karena dia berpikir dan merasa tidak mau menjalani kehidupan ini, jadi seperti pembohong katanya, karena dia udah berjanji ya untuk setia ya sampai mati gitu. Setia dianya,
Dan tapi yang di sisi lain itu nggak mau, sekalipun sudah dia bilang saya tetap mencintaimu, sekalipun kamu istilahnya tidak mau lagi, ya saya akan sendiri. Gitu. Boleh. Hal itu juga bisa dilakukan. Boleh bercerai hidup. Di dalam Alkitab juga diizinkan. Boleh. Tapi nggak boleh menikah lagi ya. Tapi dia tidak menikah lagi sesuai dengan pernyataannya kan gitu. Betul. Diizinkan karena kan Yesus juga bilang karena ketegaran hatimu lah sehingga Musa mengeluarkan surat cerai. Jadi boleh memang bercerai, tapi tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh menikah lagi. Iya, namun mengingat bahaya dosa, ya misalkan karena kan orang ini kan nggak konsisten ya Pak. Rata-rata manusia itu jarang ada yang konsisten. Ya kalau cewek mungkin lebih konsisten, tapi laki-laki itu sulit sekali. Apalagi masalah itu ya kan. Ya ngerti. Kan di dalam 1 Korintus 7 ayat 9 ya. Lebih baik menikah daripada kamu jatuh ke dalam dosa. Diizinkan. Tapi itu adalah suatu kelonggaran. Tahu kan kelonggaran, tetapi bukan dasar yang utama. Yang utama adalah ketika kamu sudah bercerai, baik hidup maupun cerai mati, kamu lebih baik hidup salibat seperti Rasul Paulus katakan. Kamu harus hidup mati sendiri gitu. Namun daripada kamu jatuh dalam dosa, ya lebih baik menikah karena lebih baik menikah daripada hangus atau binasa dalam dosa. Iya. Ya, tapi dalam hal ini kan kalau pernikahan Kristen itu kan nggak bisa bercerai, itu masalahnya kan. Tapi kalau bercerai jangan menikah lagi. Tapi kalau seperti yang dibilang sama Paulus itu kayaknya ada satu kelonggaran dan sepertinya diizinkan lagi. Padahal menurut yang Yesus saya tahu itu nggak boleh. Yesus juga mengizinkan. Mengizinkan menikah lagi. Boleh bercerai kecuali karena zina. Tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Ada. Jadi perceraian karena zina ya, tapi dalam hal ini aku lihat orangnya ini bukan karena zina. Mereka itu tidak ada di antara kedua belah pihak itu tidak ada yang will dan will gitulah, nggak ada. Itu makanya saya bilang berarti itu ada miskomunikasi yang terlalu lama sehingga mereka ada yang satu dingin seperti itu. Makanya dari sekarang orang yang mau melakukan hubungan perkawinan atau mau melakukan sakramen perkawinan itu memang benar-benar harus dididik dulu. Jangan menikah karena hawa nafsu, jangan menikah karena udah didesak kapan kawin, jangan menikah karena takut tua. Lah, lebih baik lama tapi benar daripada buru-buru menikah namun pada akhirnya kan nanti akan cerai. Jadi disarankan konseling pranikah lah ya sebelum menikah. Dan ini juga saya sarankan untuk orang-orang yang punya tante-tante cerewet, tolong ya kalau keponakannya belum nikah udah usia 30 hampir 40, jangan didesak-desak kapan kawin, nanti dia asal sembarangan milih cowok cemana. Iya, kadang karena nyinyirnya keluarga kan, kapan kau kawin, nyinyirnya kawan. Jadi asal-asalan ya, tahu-tahu di tengah jalan pernikahannya ini. Jangan menikah karena nengok orang udah nikah. Jangan menikah karena desakan si anu, jangan. Kenapa? Karena perkawinan itu memang sekali seumur hidup yang diinginkan Tuhan. Namun karena manusia ini udah jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan akan memberikan kelonggaran. Gitu. Ya. Tapi sejak semula memang manusia ini tidak diizinkan nikah berkali-kali. Gitu Pak. Ya. Tapi saya masih penganut yang tidak menikah, harus bertaraf terus. Itu yang nggak apa-apa kalau bisa orang tersebut. Ya. Asal dia mampu itu bagus, itu lebih baik bahkan dikatakan. Iya. Atau kalau tidak mampu juga, tapi nggak boleh berzinah kemana-mana, main-main gitu. Iya. Ya doakan pasanganmu itu, doakan, karena pasangannya itu nggak ada will-nya atau pria lain nggak ada gitu. Betul. Ya kasih waktu lah gitu ya. Kalau Betul. seperti yang dibilang itu tadi, ya mungkin komunikasinya udah padam gitu. Jadi dibakar lagi gitu. Caranya gimana? Jadi selain doa, ya harus juga dengan perbuatan yang menunjukkan memang ada keinginan untuk bersatu itu. Jadi doa juga harus dibarengin dengan perbuatan. Gitu. Perbuatannya.
Iya. Oh, terima kasih ya sarannya ya dan saya sering lihat itu online. Aku banyak tertawa. Kamu memberikan satu jawaban yang hanya simple tapi kena di kepala gitu. Simple saja, nggak terlalu banyak berteologi gitu. Tapi masuk loh, masuk. Aku suka. Ya, tetap maju ya itu ya. Ya, Tuhan berkati Agatha. Ciao. Shalom. Shalom. Oke. Sesuai dengan nama Tulus ya. Jadi ingat penyanyi Tulus aku. Oke, ini tadi ya untuk yang bilang nggak bisa jauh, nggak bisa jauh. Dia nanya apa? Naik kau. Dijawab pertanyaan naik. Halo. Halo, shalom, Pak. Shalom. Islam Kristen Lucy. Kristen saya, Kak. Kok bisa namamu Lucy? Ya, karena sih. Oke, silakan mau bertanya apa? Ya, saya mau bertanya mungkin ini masalah perbincangan saya sih sebenarnya. Silakan. Jadi, ya kan kita kan Kristen tinggal di Indonesia ya, minoritas gitu. Jadi banyak diskriminasi ke saya tentunya. Apa contohnya waktu saya kecil gitu kan. Dan juga banyak trauma-trauma yang pernah saya alami gitu. Sampai sekarang pun di saat saya dewasa di lingkungan saya bekerja, saya juga tetap dapat diskriminasi seperti itu. Mereka sering mengatakan bahwa Kristen itu agama penjajah atau yang lain-lain gitu. Tapi saya tidak pernah membalas gitu kan. Nah, kalau menurut kakak gitu, ada nggak saran buat saya? Mu'alaf, Bang. Apa? Mu'alaf adalah jalan terbaik abang supaya tidak didiskriminasi, Bang. Iya, itu kan. Tarik. Masalahnya kan jarang yang masih gimana ya? Kalau menekankan tentang moralitas ya saya lebih ke Kristen sih. Karena bagaimana ajaran Yesus itu yang saya pahami kan. Iya. Saran saya apa ya? Keluar negeri lah. Kalau bisa keluar negeri, karena gini, kita orang Kristen emang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus akan menderita, akan dibenci oleh semua orang karena Kristus. Itu kan udah pernah dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu kan, waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan Yesus pun sudah mengatakan bahwa kita ini akan menderita oleh sebab dirinya, akan difitnah, akan dicaci maki gitu ya, berarti kita harus sudah siap untuk itu. Itulah tantangan orang Kristen. Justru Bang, kalau orang Kristen damai-damai aja, artinya apa? Level imannya itu tipis. Serius. Abang semakin dicobai, artinya apa? Tuhan tahu kamu sanggup. Gitu. Mungkin berat, tapi itu akan menjadi terbiasa. Ingat di dalam Alkitab dikatakan, kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kita tidak mengalami kesengsaraan, kita tidak akan pernah tahan uji, kita tidak akan pernah tekun, dan kita tidak akan berpengharapan. Ingat, endingnya adalah kita pada akhirnya berpengharapan terhadap Kristus. Kalau kita Bang tidak pernah menderita, misal kita happy terus, pernah nggak kita berharap sama Tuhan? Pernah. Enggak. Lupa diri. Lupa. Kalau kita terus-terusan ditekan, pasti kita terus-terusan berharap kepada Tuhan. Berharap apa? Ditolong, diselamatkan. Itu. Jadi kalau tahu cara kerja Tuhan, kita nggak akan merasa tersingkirkan, kita tidak akan merasa didiskriminasi, kita tidak akan merasa ditindas. Karena itu, supaya kita itu terus-terusan berharap kepada Tuhan. Gitu. Itu ada ayatnya kan? Pernah baca dong? Yang mana Kak? Itu, kesengsaraan menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan menimbulkan pengharapan terhadap Kristus.
Itu. Jadi kalau kita tidak diuji dengan yang seperti itu, ya kita tidak akan pernah berharap sama Tuhan. Lihat orang-orang yang kaya, lihat orang-orang yang enak banget hidupnya. Dia cenderung lupa sama Tuhan. Dia bahkan tidak pernah berharap sama Tuhan, tetapi dia berharap terhadap hartanya. Iya, dia bergantung terhadap kekuasaannya. Nih ayatnya ya. Nih, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Pernah baca ini? Belum kan. Nah ini ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita disuruh bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Gitu. Jadi kalau kamu tidak pernah menderita sengsara, berarti artinya kamu tidak pernah diuji oleh Allah. Kalau kamu tidak pernah diuji Allah, berarti kamu tidak pernah tekun. Itu. Ya oke, cuman tapi sebenarnya saya kan bertahan nih kayak. Semakin saya bertahan sebenarnya apa yang saya rasain itu malah saya dendam gitu Kak. Itu Ya, karena gimana? kamu mengizinkan kamu dendam. Jangan izinkan dirimu untuk dendam. Kontrol itu ada di bawah kendalimu. Kamu yang bisa mengontrol hatimu untuk dendam atau tidak. Kalau kamu mengizinkan dendam, ya yang terjadi adalah dendam. Kalau kamu mengizinkan Roh Allah itu memenuhi dirimu, kamu akan sukacita. Masalahnya kamu buka pintu untuk dendam. Coba kamu tutup. Nggak masuk kan dendamnya? Ay. Oke. Paham Kak. Semua di bawah kendalimu. Dan biarkan Roh Allah yang memenuhi dirimu, maka kamu akan damai sukacita. Tuh. Banyak-banyak berdoa dan berpuasa. Oke Kak. Ingat, hanya yang tangguh yang masuk ke dalam ring pertandingan. Hanya yang menjadi peserta pertandingan yang bertanding di arena pertandingan. Kalau kamu tidak pernah masuk dalam arena pertandingan, kamu bukan seorang calon pemenang. Betul tidak? Ya betul itu. Nah, kamu harus masuk ke dalam ring pertarungan itu. Kalau tidak, apa yang mau kamu lawan? Kamu tidak akan pernah jadi pemenang. Kamu akan menjadi pecundang yang tidak pernah naik. Harus menjadi pemain supaya bisa jadi pemenang. Setuju? Oh ya setuju Kak. Oke. Semangat ya. Oke siap Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Shalom. Salam. Gak apa-apa. Banyak orang kok yang merasa down. Itu mungkin dia tidak punya teman untuk share. Mungkin dia tidak punya teman yang sefrekuensi dengannya. Itu tadi anak baik. Karena saya jarang menemukan anak-anak muda yang bisa bertanya demikian. Gitu ya. Justru itu bagus. Kenapa saya juga buka room ini, kan dari kemarin saya udah bilang, saya mau menjerat anak-anak muda daripada dia terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Saya juga mau menjerat ibu-ibu yang kesepian daripada gosip. Saya juga menjerat para abang-abang dan amang-amang, om-om yang kesepian, yang ditinggalkan pasangannya. Gak apa-apa, makanya saya bilang kalau kalian mau bertanya, bertanyalah. Saya sebenarnya lebih concern ke orang Kristen sebenarnya. Ya, pria-pria kesepian juga banyak di sini saya temenin, yang lagi kerja ya kan di dinas kesehatan. Mungkin dia takut gitu ya kan, lagi jaga ya kan di ruang jenazah sambil dengarkan aku, kan lumayan.
Mungkin ada yang kerja di pabrik, yang lagi shift malam, shift pagi, shift apa, ya kan? Daripada dia bete, mending dengerin aku. Ya nggak Bang Agus? Iyalah, kenapa? Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Kita lebih baik menjadi berkat bagi orang daripada menjadi masalah. Si pupu papa naik. Oke lah. Halo, pupu papa. Selamat malam Kak Agatha. Ya, silakan. Selamat malam. Abang pupu papa Ya. Islam atau Kristen? Kristen Kak. Ya, silakan mau bertanya apa? Mau menyambung masalah pernikahan. Silakan, silakan. Ini terjadi sama gembala gitu ya. Hubungannya memang dingin dia sekarang. Hubungannya dingin dan yang satu seperti tadi ceritanya, yang satu menunggu, yang satunya hambar. Dinginan. AC-nya mungkin kurang dimatiin. Besok-besok temperaturnya Mungkin, itu dikurang. Jadi saya sebenarnya ingin membantu, tapi dari mana saya masuk saya sulit karena ini masalah pribadi gitu. Apakah mungkin ada pilihan berhenti menjadi gembala dan kembali menjalin hubungan keluarga, Ini atau gembalanya apa? pilihannya Tunggu. Gimana? Ini yang jadi gembala, Bang. enggak? Kok Saya bisa malah ingin tahu membantu. masalah gembala? Jangan-jangan abang ini cem-cemannya gembala. Saya kan maunya, saya kan Curiga aku. begini. Begini kak, saya kan maunya membantu, tapi kan karena ini masalah terlalu privasi, saya masuknya dari mana saya kan bingung. Saya kan menyatukan, cuman kan saya tidak punya wewenang lah untuk itu. Oke, logikanya Bang. Apakah Mungkin tidak gimana? domba ngasih makan gembala. Iya, nggak mungkin. Nah itu, Nah, ya kan? Cuman Yang saya nggak ada mau. adalah gembala ngasih makan domba. Betul nggak? Nah, iya. abang sebenarnya tidak perlu masuk ke dalam ranah gembala Anda ini. Kenapa? Karena harusnya gembala ini dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tugas dari gembala itu adalah menyelesaikan masalah jemaatnya. Jadi saran saya, Anda tidak usah masuk ke dalam ranah itu, karena gembala itu pasti punya cara.